Baik. Jadi saya coba mengulang beberapa slide begitu ya untuk apa ya, mengingatkan kita kembali, karena setelah 2 minggu ini kita belajar sistem jaminan halal. Yang pertama kebijakan halal, kemudian tim manajemen, dan kemarin pelatihan dan edukasi. Banyak hal yang ke saya itu mempertanyakan begitu ya, dasarnya, misalkan ini benar apa kita harus melakukan seperti ini atau gimana gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini sekedar mengingatkan kita kembali beberapa hal yang telah kita pelajari. Ini adalah outline kader penggerak halal ya. Mungkin hanya kalau outline atau kurikulum kader penggerak halal ini kemungkinan ada hanya di PKHITS. Kita mencoba buat kurikulum. Pertama pengenalan halal haram, pengenalan najis, pengenalan bahan, kemudian kita belajar sistem jaminan halal. Di sini nanti ada 2 kan ya, kriteria dan bagaimana cara mendaftar sertifikasi, dan yang terakhir adalah sistem keuangan syariah. Dan pada bulan kemarin, 1 bulan penuh Ramadan, kita sudah mempelajari 3 yang pertama ini, halal haram, najis, dan bahan. Ini kita sebut sebagai pengetahuan dasar. Setelah mengetahui ini, kami harapkan ya, itu Anda semuanya ini mempunyai pengetahuan bahwa pertama, sebagai seorang muslim, makanan halal itu wajib. Ya, kecuali terpaksa. Kalau nanti ada yang ngengkel, enggak wajib. Ya, memang ya. Itulah hukum hebatnya Islam, ya. Iya, enggak wajib kecuali terpaksa. Dan yang membuat yang bisa menentukan terpaksa apa tidak itu orang-orang yang ahli di dalamnya, gitu ya. Tidak sembarang orang. Setelah dapat ini 3 ini, kemudian karena dasar knowledge-nya sudah tahu, nanti kita bahas sistem jaminan halal ini. Dan di sini ada 2 hal bagian tentang kriteria dan juga tentang bagaimana mendaftarkan sertifikasi. Tentang kriteria, terkait kriteria, ini adalah nanti kalau jenengan daftar itu kan mengisi aplikasi ya, aplikasi form. Nah, formnya itu yang sedang kita bahas ya di sini, di kriteria ini. Dan juga ini nanti yang terakhir sistem keuangan syariah ya, begitu. Untuk yang bagian 2, bagian sertifikasi, nanti ini akan disampaikan ya, menyusul setelah SJH ini selesai. Kalau dulu pendaftarannya itu kan di serolnya LPPOM MUI gitu. Karena sekarang ada perubahan ya kelembagaan, maka daftarnya di Kemenak provinsi masing-masing. Nah, nanti dari Kemenak tetap cara pendaftaran online-nya melalui LPPOM, tetap pakai LPPOM Serol itu. Cuma sekuennya, urutannya yang ada perubahan. Itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ya, bagi perusahaan atau UKM yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal, ya, baik industri pengolahan di sini, RPH, catering atau industri jasa harus memenuhi sertifikasi halal ya, persyaratannya yang tertuang dalam SJH 23.000. Nggak ada yang lain ya, nggak ada peraturan lain sampai saat ini yang saya tahu, semuanya tetap mengacu pada SJH 23.000 ini. Kemudian di sini ada 2 bagian. Pertama kriteria sistem jaminan halal ini yang sedang kita kerjakan dokumennya. Kemudian yang kedua tentang kebijakannya, persyaratan sertifikasi halal, prosedurnya, bagaimana cara mendaftar. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian yang punya RPH ya, itu khusus, diatur khusus ya di HAS 23.103.
Kemudian masih ada yang nanya ke saya, SJH itu untuk apa, Pak? Begitu ya. Jadi sekali lagi ini saya terangkan, SJH ini, sistem jaminan halal itu sama seperti ISO, sama seperti yang lainnya begitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya GMP, terus kemudian diterjemahkan CPPOB, cara produksi dan apa namanya, yang baik, B-nya itu baik seperti itu ya. Jadi ini SJH ini salah satu sistem jaminan atau insurance ya yang mengatur khusus halal gitu. Kalau yang sebelumnya kan di BPOM ya, di BPOM. Jadi sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur di sini bahan, kemudian proses produksi, kemudian produk, kemudian orang yang melakukan prosedurnya dalam rangka apa ini untuk menjaga kesinambungan produksi halal ya. Gitu. Terus di sini kriteria itu apa? Kalimat yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi ya dalam rangka SJH sehingga dihasilkan produk halal yang konsisten. Jadi ini ada 11 ya. Nanti kita sudah kebijakan halal sudah, tim manajemen halal juga sudah, pelatihan dan edukasi juga sudah. Dari 3 materi sebelumnya ini kan sangat mudah ya. Saya coba reminder lagi, kebijakan halal seperti visi misi UKM atau perusahaan. Jadi cuma kalau UKM nggak perlu yang terlalu berlebihan, cukup aja A4 begitu, kemudian di figura ditempel sudah. Tim manajemen halal pun demikian ya. Jadi kemarin sudah kita simulasi, misalkan suami, istri, anak atau saudara, pimpinan manajemennya juga bisa, pimpinan perusahaan, pimpinan UKM-nya kan suaminya misalkan, kemudian bendahara ibunya, kemudian pegawainya yang saudaranya, ya ini bisa dijadikan tim manajemen. Dan untuk pelatihan dan edukasi, di sini ada kewajiban internal 1 tahun sekali, kemudian 2 tahun sekali ya kemarin, itu karena yang dulu berlakunya sertifikat halal itu 2 tahun. Untuk peraturan yang baru itu 4 tahun Bapak-Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya pernah mengatakan bahwa untuk yang aturan baru itu ada rencana gratis ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan posisi sampai saat ini kemarin untuk yang gratisnya itu dibebankan pada dinas atau perusahaan atau CSR perusahaan yang terkait. Jadi intinya begini, di Kemenaknya LPPOM-nya itu seperti saya pernah katakan bahwa LPPOM kan bukan badan negara ya. Ini seperti usaha begitu, nggak mungkin gratis begitu. Jadi bisa gratis nanti jenengan lewat orang lain, misalkan CSR perusahaan, misalkan lewat jadi binaan PKITS, kemudian PKITS ini menggandeng beberapa perusahaan untuk membiayai sertifikasi jenengan semua, itu bisa, ya seperti itu. Itu yang sedang kami lakukan PKITS bekerja sama dengan Pemkot Surabaya, kemudian bekerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi kami sudah punya pengalaman dengan Pemkot Surabaya. Kalau Pemkot Surabaya ini, Bapak Ibu sekalian, yang bisa menjadi binaannya, artinya di support semua, itu yang KTP-nya Surabaya. Gitu. Ya. Oleh karena itu kemarin kita mencoba lebih naikkan lagi kita ke Bank Indonesia, dan ini kita masih lobby-lobby ya, doakan aja ini lancar, dan bagi Bapak Ibu sekalian peserta kelas ini kalau nanti sudah bisa, dokumennya sudah lengkap, bisa ikut CSR-nya Bank Indonesia. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian punya channel ya, perusahaan-perusahaan yang lain, kemudian mereka punya CSR. Biasanya CSR itu nggak bisa diberikan langsung ke pribadi-pribadi, tapi harus melalui lembaga. Coba bisa dipertemukan dengan kami PKITS. Nanti PKITS yang akan menjembatani tersebut. Dan kita saat ini akan bahas tentang bahan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat bahan di sini, kalau mengingatkan kembali kuliah sebelumnya yang pada saat Ramadan, kan ada berapa macam? Pertama itu kritis pangan pada hewani, kemudian nabati, ketiga
mikrobial, kemudian sintetik, ya, lupa ya, itu. Kita bahas saat ini sambil mengecek Bapak Ibu sekalian kira-kira kemarin pemahamannya sama enggak gitu ya. Jadi bahan, ya. Kalau kita bahas masalah bahan Bapak Ibu sekalian, ada 3 di sini. Pertama, bahan baku. Kedua, bahan tambahan. Yang ketiga, bahan penolong. Ya, sekali lagi ada 3. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan baku di sini dan bahan tambahan, bahan yang digunakan dalam pembuatan produk, ya, dan menjadi bagian dari komposisi produk. Dan biasanya kalau dalam bungkusnya disebut ingredient, komposisi produk. Itu ada tulisannya bahan bakunya, raw material apa, kemudian bahan aditifnya apa, masuk di sana. Bagaimana dengan bahan penolong? Tidak semuanya masuk di ingredient tadi. Kenapa? Bahan penolong inilah bahan yang digunakan untuk membantu proses, tapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk. Gitu. Contoh kemarin ketika kita bahas masalah minyak goreng, gitu kan? Jadi minyak goreng itu ada titik kritis, dia harus bersertifikat halal. Minyak goreng itu. Kenapa? Coba di-memorize lagi. Ya, ini kalau misalkan bisa tanya jawab, nah ini. Kira-kira ada yang bisa jawab pertanyaan saya ini? Kenapa minyak goreng itu harus bersertifikat halal, Bapak Ibu sekalian? Sambil ngetes ini. Halo? Ada yang bisa jawab? Jadi sertifikat halal, minyak goreng harus bersertifikat halal ya. Kenapa? Karena dia mempunyai titik kritis. Ya. Karena di dalam prosesnya itu ada yang namanya apa kemarin? Bleaching. Bleaching itu kalau menggunakan karbon aktif, dan karbon aktif itu bisa kalau di luar negeri karena mereka banyak menggunakan daging babi, kemudian tulangnya banyak berserakan, tulangnya ini diubah menjadi karbon aktif dan harganya sangat murah. Dan ini kan najis ya, oleh karena titik kritisnya itu ini digunakan untuk memucatkan minyak goreng tadi ya di proses bleaching. Oleh karena itu minyak goreng itu harus bersertifikat halal. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah beli minyak goreng kalau tidak ada logo halalnya. Ini kan nggak mungkin di di balik bungkusnya minyak goreng tadi disebutkan tadi komposisi produk sama dengan menggunakan tadi karbon aktif, kan nggak mungkin, tidak disebutkan. Ini maksudnya. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk produksi, membantu produksi, ya, tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk ingredient. Seperti pelarut, katalis, ya. Jadi bleaching tadi, agent, ya. Ini pada saat pembahasan nabati saya jelaskan detail ini, ya. Kemudian enzimnya, ya, ketika bikin yogurt, ya, air untuk mencuci, kuas untuk mengoles kue. Ini teman-teman yang punya bisnis kue kan nggak mungkin disebutkan kuasnya, kan nggak mungkin. Bahkan kuasnya ini ujung-ujungnya kan bisa juga terbuat dari bulunya babi dan sebagainya. Ini termasuk bahan penolong. Ya, saya harapkan jelas. Dan ini pengetahuan dasar tentang bahan dan akan berulang-ulang berikutnya, ya, akan dibahas begitu. Jadi mohon ini diperhatikan, ada 3, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Yang masuk komposisi yang tertulis di produk, ya, di kemasan hanya bahan baku dan bahan penolong. Bahan tambahan. Bahan penolong tidak tertulis dalam kemasan produk. Bapak Ibu sekalian, ya, tentang bahan di sini diringkas ya. Kalau kemarin banyak begitu berminggu-minggu masalah titik kritis bahan, ini coba saya ringkas 1 halaman, ya. Pertama, kriteria bahan 1. Ini ada 3 kriteria. Bahan memenuhi kriteria terkait asal-usul atau penggunaannya. Coba ya, ini kriteria terkait asal-usul. Jadi asal-usul yang pertama, 1A, ini 1, ini A, bahan tidak boleh berasal dari bahan haram.
atau najis. Nggak boleh. Kemudian yang kedua, yang B, bahan bebas. Bahan di sini berarti apa aja? Bahan baku, bahan tambahan, juga bahan penolong. Nggak boleh. Tiga-tiganya ini nggak boleh ada kontaminasi bahan haram. Ya, jelas nih Bapak-Ibu sekalian. Nih. Yang ke C, 1C, bahan yang merupakan produk mikrobial harus memenuhi persyaratan khusus. Nanti kita bahas detail ya. Kemarin kita bahas titik kritis mikrobial itu sampai saya buatkan 2 file kan, PowerPoint tambahan. Kenapa? Karena begitu jelimetnya ini produk mikrobial itu. Ya. Jadi saya sendiri ini di lab biokim ini berhubungan dengan mikrobial ini. Yang D, 1D, alkohol atau etanol dan hasil samping harus memenuhi persyaratan. Ini juga masalah mikrobial ya. Bahan untuk produk luar harus memenuhi persyaratan. Bahan produk luar. Jadi apa produk luar itu? Untuk luar, kebutuhan luar tubuh manusia ya, untuk pemakaian luar, bedak gitu ya, dan sebagai kosmetik dan sebagainya. Kemudian bahan untuk barang gunaan ya. Maksudnya apa barang gunaan? Nanti misalkan apa, sepatu, baju, nah itu barang gunaan. Bahannya juga harus memenuhi persyaratan. Yang kriteria bahan yang kedua, bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup. Jadi bahan-bahan tadi, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong tadi, dia itu kritis ya, harus ada sertifikat halalnya. Yang cukup pendukungnya. Yang ketiga, perusahaan memiliki mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung bahan. Jadi yang ketiga ini, perusahaan atau UKM ini memiliki mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen itu, misalkan jenengan beli bahan ya, kemudian dicek logo halalnya, misalkan beli gula ya di mana toko, kemudian dicek oh dokumen halalnya ada, logo halalnya, dan dicek itu masih berlaku apa tidak. Nah itu semuanya bisa dicek ketika mau beli ya. Dan itu selama ini kan kita juga nggak sadar, nggak sampai sedetail itu ya. Tapi kalau jenengan sudah mulai produksi harus diperhatikan itu. Ya. Baik, kita bahas satu-satu Bapak Ibu sekalian. Bahan 1A. Apa tadi 1A? Jadi bahan tadi, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dilihat dari asalnya. Nggak boleh dari bahan haram atau najis. Pertama, babi dan produk turunannya. Nih. Dan kita sudah bahas itu kita kan kemarin sudah bahas tentang seluruh fatwa-fatwa MUI yang terkait makanan minuman ini ya. Dan nanti kalau masih ada yang ditanyakan atau kurang jelas bisa dilihat lagi videonya itu. Jadi, contoh bahan vitamin yang dilapisi dengan gelatin babi, seasoning yang menggunakan lemak babi, pepton yang dihidrolisis enzim babi dan sebagainya. Ini semuanya pokoknya yang hubungannya sama babi dan turunannya sudah positif, nggak boleh digunakan sama sekali. Dan juga seluruh anggota tubuh manusia, bulu, rambut, seluruh bagian dari anggota tubuh manusia tidak boleh digunakan sebagai bahan baku untuk makanan dan minuman. Jadi jenengan kemarin kan juga coba dilihat di ini ya, rambut ini. Rambut itu banyak protein sistinnya. Sistin itu sangat bagus untuk pembuatan kue. Nih. Jadi hati-hati gitu ya. Kenapa kue itu harus ada sertifikat halal ini? Ya kadang pengembangnya ya itu dari mana asalnya gitu. Jadi kalau misalkan sudah beli dari bahan yang halal, alhamdulillah gitu ya. Yang ketiga ini khamr, minuman beralkohol. Bahannya termasuk khamr ini rum, angcu, mirin ya. Nah ini sebagainya. Kita kemarin sudah bahas juga sudah detail.
Kemudian tidak hanya khomernya, tapi hasil samping khomer yang diperoleh dengan pemisahan secara fisik. Nah, ini kita bahas kemarin juga detail sampai 2 file. Nanti kalau masih ada yang tanyakan kita bisa diskusi Zoom kali ini, ya. Kemudian yang kelima, darah. Kemudian yang keenam, bangkai atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketujuh, hewan lain yang diharamkan seperti hewan buas atau bertaring, hewan menjijikan, dan hewan yang hidup di dua alam. Ya. Untuk yang terakhir ini kemungkinan akan kalau jenengan ahli fikih begitu, nanti mungkin akan banyak itu kan pendapat yang mana Pak? Pendapat banyak itu ya orang ahli fikih itu. Ya itulah Bapak Ibu sekalian, ketika bahas masalah fikih di sini, jadi kami PKITS itu tidak mempunyai wewenang untuk itu. Jadi kami hanya membacakan saja yang sudah dibahas dan ditetapkan oleh MUI. Di dalam dokumen fatwa MUI itu seperti dokumen-dokumen fatwa yang lain, ya itu kan jelas ada menimbang, mengkaji dan sebagainya. Ternyata banyak sekali Bapak Ibu sekalian di sana tertuang pendapat-pendapat ya, dan yang pro dan yang kontra begitu ya, dan akhirnya nanti yang paling bawah memutuskan. Nah, itu yang kita ambil. Jadi Bapak Ibu sekalian jika ingin membahas detail, mengetahui detail tentang itu, silakan untuk membaca langsung fatwanya, dokumen fatwanya. Kalau jenengan tidak bisa menemukan, insya Allah silakan nanya ke kami PKITS, nanti akan kami beri. Nih, karena saya sering ditanya masalah ini, berbeda fikih yang lain ya. Ya saya jawabnya gampang. Kita kan hidup di Indonesia gitu, ya kita ikuti saja hasil yang diputuskan oleh MUI. Karena apa? Karena sertifikasi halal kita yang memutuskan adalah juga MUI. Catatan di sini pengecualian untuk bahan-bahan pada produk mikrobial akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kedua, yang 1B tadi. Apa? Bahannya tidak boleh ada kontaminasi. Kalau yang tadi asalnya nggak boleh bahan haram, udah jelas itu. Nah sekarang asalnya itu halal Bapak Ibu sekalian, tapi terkontaminasi. Bagaimana kontaminasi itu? Ya ini yang kita bahas. Pertama, bahan tidak boleh bercampur dengan bahan najis atau haram. Ya, contoh berasal dari bahan tambahan penolong fasilitas produksi ini. Jadi misalkan Anda bahan bakunya itu adalah daging sapi halal. Namun ketika bikin bakso tadi ya pentol itu ya kan membutuhkan bahan tambahan. Bahan tambahannya misalkan minyak ya itu minyaknya itu ternyata minyak babi. Misalkan. Kemudian bahan penolong ya bahan penolong apa? Bahan penolong kan bukan termasuk ingredient ya. Ininya tempatnya untuk kemana menggiling, misalkan campur dengan menggiling daging babi, misalkan itu nggak boleh. Ya. Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi turunnya sebagai satu bahan. Nih, contoh bahan yang memiliki potensi diproduksi di fasilitas yang sama dengan bahan dari ini, babi turunannya, ya seperti minyak dan seasoning. Ini satu turunan ini memang. Jadi perlu pernyataan stock free facility dari produsennya. Jadi harus ada. Jadi misalkan ini begini Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan UKM gimana? Kemarin saya kami nge-share Bapak Ibu sekalian untuk pendataan ya dengan BP POM. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Nanti output dari pelatihan ini kan nanti ada grade-nya itu A, B, C gitu ya. A itu yang sudah siap untuk sertifikasi halal itu. Kemudian yang B yang misalnya sudah siap untuk BP POM. Jadi belum punya izin edar, belum punya izin edar dari BP POM begitu. Oleh karena itu misalkan nanti dari akhir dari kuliah ini periode ini misalkan kita list ya Bapak Ibu sekalian yang sudah siap untuk diajukan ke BP POM, nanti
mendapatkan pendampingan dari BPOM ya di tahun 2021. Karena untuk yang tahun ini itu masih screening ya. Semoga aja kalau pendampingan ini butuh ketemu langsung, soalnya audit langsung di lapangan karena corona kelihatannya nggak bisa, itu masalahnya. Jadi makanya tahun depan. Dan PKITS sudah ada MOU dengan BPOM Jatim ya untuk menolong Bapak Ibu sekalian ini. Jadi silakan digunakan fasilitas ini. Jadi ini yang bisa kami lakukan ya, menjembatani itu supaya Anda bisa mendapatkan hal-hal yang gratis seperti ini. Jadi tadi lewat BPOM gitu ya, dan bulan Juli itu kan nanti BPOM rencananya kita akan ngadain ya antara PITS, UNUSA, ISNU Surabaya itu mau ngadain mengundang BPOM. Nah, setelah BPOM tahu rencana kita gitu ya, selama ini BPOM belum nggak banyak ke UKM, ceritanya begitu katanya, dan setelah mengetahui mereka tertarik mengetahui usulan kita, proposal kita, itu pimpinannya tertarik dan akhirnya nawari kita, Pak, untuk yang acara webinar itu anu aja kita yang menyelenggarakan, maksudnya BPOM sendiri yang menyelenggarakan dan nanti PKITS diundang dan kami minta binaannya ya PKITS ini, dan siapa tahu ya jika Bapak Ibu sekalian nanti setelah ikut webinar itu kemudian tertarik dan masuk di persyaratan yang diajukan BPOM, nanti bisa masuk sebagai binaannya, dan nanti binaan berarti gratis ya sampai keluar. Nih, pernyataan POC Free Facilities ini pernyataan dari produsen bahwa fasilitas produksi termasuk peralatan pembantu tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya. Pernyataan yang dimaksud juga harus menjamin bahwa personel yang menangani produksi produk halal tidak menangani produksi produk babi atau turunannya. Dan salah satu kemarin yang diminta ya, kami minta untuk mengisi ya Bapak Ibu ada luasan kan. Kenapa? Karena BPOM mengatakan, Pak Gun, kami juga ingin tahu biasanya UMKM itu produksi ya, untuk produksi sama rumah itu jadi satu. Nah, memang benar kan? Karena ada yang nanya di WA demikian. Jadi makanya BPOM nanti punya cara atau solusi membina dengan semua untuk menyiasati ya dengan satu rumah itu bagaimana, kan harus membuat dena produksi dan sebagainya. Saya sendiri kurang tahu, nggak menguasai ini. Nanti dari BPOM sendiri yang akan menjelaskan. Karena syaratnya itu antara rumah dan produksi harus terpisah. Yang lalu, minggu yang lalu kan ada pertanyaan, Pak Gun, kalau saya punya usaha catering, restoran, dapurnya dua, yang satu halal, yang satu haram, apakah boleh? Nah, ini kan saya jawab waktu itu nggak boleh. Karena tempat usahanya kan satu, tapi ada dua, yang haram dan yang halal. Tapi kalau ini dipisah, misalkan restoran A sama restoran B, namanya beda, begitu ya. Kemudian yang restoran, misalkan namanya awalnya satu restoran, namanya restoran Oke, kemudian dipisah, satunya restoran Oke, yang satunya restoran OY. Nah, restoran Oke ini disertifikat halal itu bisa. Ya, karena satu tempat satu usaha ini dapurnya satu halal. Tapi kalau ada dua begitu, itu yang saya tahu nggak bisa. Yang bahan 1C mikrobial, ini kita bahas ini. Jadi kalau Anda semua yang bergerak di bidang mikrobial, yogurt, susu, apalagi itu, nata koko, nata ya, nata, kemudian minuman fermentasi lain modified cassava flour ya, itu yang untuk substitusi terigu ya. Itu coba kita lihatin satu persatu. Persyaratan starter mikroba. Mikroba bukan berasal dari hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia. Nggak boleh sama sekali. Ya.
mikroba tidak pernah bersentuhan ya, dengan unsur babi. Oleh karena itu ya kan rame di sini. Kalau ada persentuhan itu harus dicuci. Nanti kita bahas. Kemudian media atau bahan aditif dalam kultur tidak berasal dari babi. Ya, contoh keju, rennet ya. Keju itu rennet ya. Catatan, informasi dimintakan kepada produsen atau kultur starter ini. Informasi itu dimintakan pada produsen kulturnya atau starternya, bagaimana dia mendapatkan mikroba tersebut. Gitu ya. Yang B, persyaratan bahan media pertumbuhan. Yang C, persyaratan bahan aditif yang ditambahkan setelah produk mikrobial diperoleh harus menggunakan bahan yang halal. Contohnya penambahan flavor pada yogurt, penambahan sukrosa pada vaksin, ya, dan sebagainya. Kemudian produk mikrobial tidak menyebabkan infeksi atau toksisitas pada manusia. Ini ada 4 syarat di sini. Untuk yang media mikrobial, ya, ini produk mikrobial diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya. Contohnya misalkan kecap, yogurt, tempe, tape, oncom, tauco, ini kan tidak dipisah. Jadi media ini misalkan kecapnya difermentasi ya, menggunakan starternya, terus bahan-bahan yang lain, kemudian nggak dipisah lagi kan, langsung ya itu jadi produk. Maka persyaratan media pertumbuhan harus halal. Tempe itu kan ragi tempe, maka ragi tempenya juga harus halal syaratnya. Kemudian yang kedua, diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhan, namun dalam tahapan proses selanjutnya tidak ada proses pencucian syar'i, maka medianya harus halal. Yang ketiga, kasus ketiga, diperoleh produknya ya dengan pemisahan dari media pertumbuhannya. Dan dalam tahapan proses selanjutnya ada proses pencucian secara syar'i. Di sini boleh berasal dari bahan najis atau haram tapi selain babi. Nih, kalau sudah babi, anjing itu sudah kemarin di fatwa kan sudah apa ya? Harga mati ya, harga mati nggak boleh diotek-otek lagi. Media pertumbuhan mencakup media pencegaran, media pengembangan, nikulo, media produksi, bank penolong dan media. Jadi semua media. Ini coba dicek lagi pada video tentang produk mikrobial. Ini saya mencoba mengulas lagi ringkasannya, summary-nya. Pemisahan produk dari media pertumbuhannya dapat melalui proses kimiawi atau fisik, ya. Kimiawi atau fisik. Pencucian, ya, ada 2 kemarin. Ada yang dikucur, ada yang direndam, gitu kan? Kalau dikucur ini, misalkan tadi produknya, medianya itu menggunakan bukan bahan babi loh ya, menggunakan barang misalkan yang bersinggung dengan ini, dengan daging sapi, tapi yang tidak disembelih secara Islami, kan bangkai itu kan harus disucikan. Nah, itu kemudian setelah produknya jadi, itu boleh, itu masih diperbolehkan, tapi harus dicucikan produknya. Ya, cara pencuciannya pengucuran dengan mengucurkan atau mengalirkan air ke produk. Contohnya produk dialiri dengan air pada tahap pemurnian produk di akhir. Kemudian produk disemprot dengan air di drum dryer pada tahapan pengeringan. Jadi dikucurkan sampai hilang sifatnya yang nggak ada bau, rasa dan. Kemudian perendaman. Kalau nggak, Pak, airnya ini kita mahal, ya udah perendaman. Perendaman ini nih 2 kula itu minimal 270 liter. Atau dengan menambahkan air dalam produk sampai airnya mencapai volume minimal 270 liter. Contoh, penambahan air di atas 270 liter dan bahan-bahan media pada tahap fermentasi. Kemudian juga ini contoh perendaman activated carbon dalam produk tahap pemurnian produk. Catatan di sini, proses pencucian dilakukan hingga
hilang sifat dari najis, sehingga dilakukan verifikasi setelah pencucian untuk membuktikan hilangnya bau dan warna dari najis. Cara verifikasi dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan. Jadi cara verifikasinya misalkan dicium atau juga yang lebih modern diukur dengan DNA, ya. Oh, di sini sudah nggak lagi DNA babinya dan oh tadi kan sudah nggak boleh ya, kalau babi kan sudah nggak bisa ya. Misalkan tadi ada DNA sapi ya seperti itu. Ini Homer berikutnya yang 1D. Nah ini etanol kemarin yang jadi bahasan di grup. Etanol tidak berasal dari industri Homer. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Homer, istilah Homer itu kan memabukkan, gitu ya. Dan yang dibahas di sini Homer memabukkan adalah minuman, gitu. Bukan harta, posisi, ya, jabatan, bukan seperti itu. Dan terjadi salah kaprah di masyarakat, begitu ya. Jadi yang namanya Homer itu ya etanol itu alkohol. Oleh karena itu jika etanolnya, alkoholnya sudah nggak ada, berarti ya sudah bukan Homer lagi, begitu. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi etanol dari sumber lain seperti hasil fermentasi singkong, jagung ini, ya, sintetik petrokimia dapat digunakan. Ya. Tapi etanol yang didapat sebagai pelarut atau bahan untuk, maaf, yang ini kan tidak berasal dari industri Homer, ya, itu industrinya, ya, bukan produksinya itu untuk minuman beralkohol. Ya, contoh angcu, toa begitu. Bukan untuk itu, ya. Kalau misalkan Pak A gitu ya, teman saya contohkan itu kan, dia memang sehari-hari produksinya minuman beralkohol tua begitu. Maka kemudian tua ini setelah dapat tua begitu ya, itu misalkan 1 drum gitu. Kemudian tuanya ini karena nggak laku-laku misalkan, Pak A ini kreatif. Akhirnya tuanya ini disuling pakai distilasi, terus kan menghasilkan etanol. Etanol ini dijual kok farmasi kemana begitu. Nah etanolnya ini, etanol apa ini? Etanol yang industri Homer atau non Homer? Termasuk industri Homer karena tujuannya memang orangnya ini adalah dari industri Homer, dia jual Homer, ya gitu. Tapi kalau memang dari awal beliaunya ini tidak menjual Homer, ya beda loh Bapak Ibu sekalian, yang Homer sama fermentasi yang Homer dan non Homer. Kalau fermentasi non Homer itu nggak bisa diminum, ya nggak bisa diminum. Bahannya itu istilahnya non edible, tidak bisa dimakan, diminum. Gitu. Makanya harganya kalau industri Homer itu harganya etanolnya lebih mahal. Jadi secara umum, secara ekonomi, Bapak Ibu sekalian bisa membedakan. Jadi kalau etanol dari industri Homer itu harganya lebih mahal daripada etanol yang bukan non Homer. Sudah nggak ekonomis begitu. Ya. Etanol dapat digunakan ya untuk sebagai pelarut dan bahan untuk sanitasi, hand sanitizer dan sebagainya, yang bukan dari industri Homer. Produk cair yang berasal dari hasil samping industri Homer yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik tidak boleh digunakan. Tadi yang saya bilang tadi. Jadi dia punya industri Homer, kemudian distilasi etanolnya digunakan, ya ini tidak boleh. Ini pemisahan secara fisik tidak boleh digunakan untuk sanitasi. Produk cair yang berasal dari hasil samping industri Homer kemudian direaksikan dengan bahan lain atau dilakukan proses biotransformasi sehingga menghasilkan produk baru, maka produk baru itu dapat digunakan. Namun Bapak Ibu sekalian, ya, yang Bapak yang tadi ini perusahaan A tadi, Pak A tadi, dia sudah state memang sehari-hari menjual toa. Kemudian sebagian ya dia menjual etanol, ya etanol dari Homer ini. Etanolnya nggak boleh digunakan untuk minyak wangi, campuran minyak wangi, kemudian nggak boleh digunakan untuk
campuran obat-obatan, sirup itu, obat-obatan cair ya, untuk sanitasi, hand sanitizer nggak boleh. Namun ya, oleh Pak B misalkan, ini etanolnya dibeli, etanol haram ini dibeli, kemudian melalui reaksi dengan bahan lain, direaksikan dengan bahan lain, itu menghasilkan produk. Ya, produknya ini halal, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi, nanti ada gambarnya nanti, coba ini menarik ini. Yang D ini adalah produk padat yang berasal dari hasil samping industri commerce seperti brewer yeast dapat digunakan setelah dicuci dengan air hingga hilang bau dan warna minuman beralkoholnya. Jadi ini penduduk yang di sekitar perusahaan industri commerce ya, itu biasanya ada limbah padatnya. Ini brewer yeast-nya ini. Dulu ada yang nanya ke saya kira ini yang ditanyakan yang harus dicuci dulu ini brewer yeast-nya. Jadi padatannya yeast-nya ini. Ini harus dicuci dulu Bapak Ibu sekalian sampai hilang bau homernya. Baru nanti ini bisa digunakan. Bagaimana cara penggunaannya? Bisa digunakan untuk pupuk biasanya. Brewer yeast ini. Ya. Baik, ini contoh hasil homer ini. Ya. Kalau homer ya distilasi saja tetap haram. Tapi kemudian kalau distilasinya dari industri non homer itu kan haram. Halal ya, sudah jelas ini. Tapi kalau yang ini bush oil sebagai hasil samping mengandung etanol butanol ini ya, ini kemudian kalau didistilasi saja untuk memurnikan ini haram ya, karena dia dari industri homer. Saya ulangi lagi, kalau dari industri non homer halal. Tapi kalau ini nanti dilanjutkan ya, contoh nih dilanjutkan, ini kan haram, dibeli tadi oleh Pak B tadi, kemudian direaksikan oxidation ya di sini menghasilkan isovaleric acid, maka ini halal. Kemudian ini tadi soal alkohol yang haram direaksikan lagi dengan acid menghasilkan ini haram, halal. Sekali lagi di sini produk yang haram ini dari industri homer bisa menjadi halal ya, intinya itu kalau ada suatu reaksi perubahan, biotransformasi atau reaksi kimia, itu akan menjadi produk halal. Ya. Ini biasanya perasa, ya, perisa itu semuanya di sini Bapak Ibu sekalian posisinya. Nah, ini yang produk luar adalah produk gunaan. Produk digunakan di luar dan tidak dikonsumsi, baik berupa kosmetik, obat maupun jamu. Misalkan bedak, ya, kemudian obat gatal, kemudian ini, krim wajah, salep, sabun. Nah, itu. Bahan berikut dapat digunakan di luar. Etanol yang tidak berasal dari industri komer tanpa batas. Jadi etanol yang dari industri komer nggak boleh juga digunakan. Kenapa? Gitu. Kemarin kita di Fatwa MUI, dia termasuk hammer itu termasuk hammer haram dan najis. Karena najisnya tadi nggak bisa juga digunakan untuk produk luar. Jadi ini pun masih di kalangan masyarakat masih terjadi perbedaan. Wong hukumnya itu ada yang bilang hukumnya itu khamar itu kan haramnya untuk diminum Pak, bukan untuk digunakan ini di luar gitu. Ya. Ya, memang ada yang mempunyai pendapat seperti itu, tapi kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian, yang berlaku di Indonesia sertifikasi halal adalah dari MUI ya, dan MUI sudah mempunyai fatwa-fatwanya, ya kita tinggal mengikutinya saja. Sekali lagi, ya kayak parfum dan sebagainya itu etanolnya harus tidak berasal dari industri khamar. Makanya kalau ada yang bilang ini parfum halal, ini dia sudah mengerti pasar Bapak Ibu sekalian, ya. Pasarnya adalah yang muslim, ya. Yang B,
plasenta hewan halal boleh digunakan. Biasanya plasenta hewan halal ini untuk kecantikan ya. Kemudian bulu, rambut, tanduk dari bangkai hewan ya, termasuk yang tidak sembelih syariat Islam itu juga boleh digunakan, tapi tidak untuk dikonsumsi, hanya untuk produk luar saja ini boleh. Hewan loh ya, bukan dari manusia. Kalau manusia tidak ada pengecualian, haram digunakan ya, baik untuk dalam maupun luar. Yang ini gunaan ya, barang gunaan adalah barang yang diperuntukkan sebagai perlengkap atau perhiasan seorang seperti tas, ikat pinggang, sepatu, ya, tempat headphone dan lain-lain. Bahan berikut yang dapat digunakan di barang gunaan. Etanol yang tidak berasal dari industri khamr. Kulit dari bangkai hewan, baik bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan, ya. Ada kecualinya, ya. Anjing, babi. Setelah dilakukan penyemakan. Ini kalau yang belajar fikih juga bisa disangka lagi karena ada hadis yang menyatakan boleh gitu. Baik, penyamakan itu apa? Di sini ada bintang. Penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan sebagai berikut ini. Menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel pada kulit, misalkan bahan kimia atau enzimatik, ya. Menghilangkan kotoran yang menempel pada permukaan kulit dan membilas kulit yang telah diberikan untuk mensucikan dari najis. Ini penyamakan. Kemudian kembali yang C di sini, bulu, rambut, dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih oleh secara syar'i. Ini boleh digunakan untuk barang gunaan. Ya. Kriteria tadi itu kita masih membahas kriteria bahan 1, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kriteria bahan 2? Yaitu bahan kritis. Sampai jam berapa ini? Sudah jam 2 ya. Bahan kritis di sini ya. Pertama, tidak kritis atau positif list. Jadi dokumen kosong ini. Kecuali jika bahan tersebut menggunakan nama dagang yang tidak sama dengan nama bahan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada namanya positif list. Jadi bahan-bahan yang dari awalnya itu sudah nggak perlu lagi sertifikasi halal. Contoh misalkan mangga, ya, tomat yang langsung dari petani itu kan nggak mungkin. Nggak perlu sertifikat halal. Ini memang sudah halal di sananya. Garam itu sudah dari sananya halal. Ya. Namun dia bisa menjadi barang mempunyai titik kritis jika ada pengolahan. Contoh misalkan kalau mangga, kalau segar di pasar begitu, kalau jenengan iseng penjual mangga, ini titik kritisnya sertifikat halalnya mana? Ditabuk ya sama yang penjualnya itu. Oh ini benar-benar masih segar gini kok dimintai sertifikat halal. Dia akan mempunyai titik kritis kalau misalkan mangga tadi diubah ke manisan kemana gitu ya. Jadi produk itu nanti perlu titik kritis. Ini daftar bahan tidak kritis ya. Itu bisa dicek nanti di bahasan berikutnya. Kemudian yang B, bahannya itu mempunyai titik kritis dan harus bersertifikat halal. Bapak-Ibu sekalian. Jadi B sama C ini ya sama-sama kritis B, C ini. Yang B harus mempunyai sertifikat halal. Yang C tidak harus mempunyai sertifikat halal. Dibagi dua. Ya. Ini akan kita jelaskan satu persatu. Kita jelaskan dulu yang positive list. Untuk positive list ini ya kriteria bahan tidak kritis itu jenengan bisa lihat nanti ya SK nomor 7 LPMUI tentang daftar bahan tidak kritis. Namanya halal positive list of material. Ini bisa dilihat apa saja, banyak sekali. Jadi mulai sekarang ya coba dilihat apakah produk-produk jenengan yang digunakan itu masuk dalam ini apa enggak. Kalau sudah masuk dalam sini sudah aman. Nggak perlu nyari-nyari sertifikat halal. Yang kedua, berikutnya ini ya 2B, apa 2B tadi?
dia titik kritis, bahan yang kritis dan harus bersertifikat halal. Sebelum kita bahas sertifikat halal, coba itu kita bahas dulu dokumen-dokumennya. Di sini ada beberapa istilahnya itu nama dokumen. Pertama, halal certificate. Ya. Kedua, specification. Ketiga, diagram prosesnya produksi. Yang ketiga, certificate of analysis, hasil analisa kimianya. Yang kelima adalah pernyataan bahwa ini adalah bebas babi. Kan coba kalau jenengan lihat ya di mall apa itu di belanja. Biasanya saya lihat ini di supermarket atau apa itu kan ada halal sertifikatnya, speknya apa, kemudian analisa sertifikasinya apa, kemudian juga ada kadang disebutkan ya ini bebas babi, tapi yang mengatakan itu adalah dari produsennya, ya, bukan dari lembaga sertifikasi halal. Nih, ingat-ingat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian apa saja yang harus mempunyai sertifikat halal? Pertama, semua daging dan produk turunan hewani. Contoh, bahan untuk sosis, beef, chicken extract, gelatin, ya, enzim ini. Kemudian yang B, bahan yang umumnya diproduksi dengan proses yang rumit, ya, atau bahan dalam jumlah besar. Contohnya ini vitamin dan sebagainya. Kemudian yang 3, bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Whey protein, konsentrat laktosa ini susah. Jadi 3 ini yang harus mempunyai sertifikat. Nanti ada pertanyaan ini, Pak, saya ini UKM, kalau biasanya saya dapat daging ayamnya ya dari pasar, gitu kan? Jadi sekali lagi nanti ada kita bahas di belakang ya. Untuk bagi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir itu. Jadi peraturan itu kan tidak saklek ya. Jadi nanti untuk khusus UKM itu ya ketika jenengan diaudit nanti ketika proses sertifikasi halal, maka jenengan ditanyain, ditelusur ya. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Nah, ketika bahas titik hewani itu beli ayam, produk ayamnya beli di pasar Keputih misalkan, dengan di tokonya Pak Omar misalkan. Nah, nanti ditelusur ya, nanti auditor datang ke Pak Omar misalkan. Ditelusuri, gitu. Benar enggak begini? Ya namanya di pasar kan nggak mungkin punya sertifikat halal dari MUI, gitu ya. Nanti dibuat ini Pak Bapak sekalian pernyataan bahwa Pak Omar nanti ya membuat pernyataan bahwa daging ayam yang dia sembelih, yang dia jual itu halal dengan mengikuti standar MUI. Contoh yang menyembelih Muslim. Kemudian dia ayamnya ini mati karena disembelih, bukan karena masuk air panas. Saya pernah jelaskan ya. Jadi kalau ini menurut penelitian, saya sendiri tidak pernah melakukan penelitian ini. Menurut penelitian dilakukan oleh teman-teman dari kampus lain, itu meneliti Bapak Ibu sekalian. Ketika nyembelih itu, katanya di pasar, saya lupa pasar apa gitu ya, diteliti sama mahasiswa ini, 80% ayam ya yang dihasilkan oleh tempat ini itu matinya bukan mati karena disembelih, tapi mati karena dicemplungkan air panas. Bagaimana bisa? Begini, ketika nyembelih, benar sudah Muslim ini, kemudian sembelih, terus 3 urat tadi juga putus, sudah benar. Kemudian, biasanya kan ini butuh waktu, kejat-kejat dulu, ya, butuh waktu untuk mati. Nah ini sama orangnya enggak, sling, kemudian masih kejat-kejat, dimasukkan air panas untuk dia apa? Cabuti bulunya. Nah ini coba, kalau dilihat di sini. Matinya ayam ini karena disembelih atau karena air panas tadi. Tentu ada yang bilang ya tentu Pak disembelih
Air panas itu cuma mempercepat kematian, gitu kan. Tapi kalau dari sudut pandang MUI, ini nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Jadi biarkan dia mati dulu karena disembelih, baru setelah mati dimasukkan air panas, dicabuti bulunya. Nah ini kalau di lapangan, kesuwen Pak, langsung begitu. Ini 80% itu. Jadi jenengan yang punya usaha pemotongan ayam, coba hati-hati ya. Sekali lagi ini pegawainya tolong dikontrol begitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang punya usaha yang memakai produknya itu bisa didekati orang jualan, Pak, aku butuh ayam sing halal loh ya. Hati-hati kalau nyembelih. Kalau orangnya bilang, Bu, kesuwen, Bu, cari ada tempat lain, nah udah dihindari. Nggak mau repot dia. Cari yang lain yang bersedia. Karena tujuannya adalah ini, telusur tadi. Ini adalah sertifikat halal yang diterbitkan oleh selain MUI. Ya. Jadi MUI mengakui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat halal yang disetujui untuk produk yang diproduksi di negara di mana lembaga sertifikat halal tersebut berada. Ya. Kecuali di sini sertifikasi halal dari lembaga sertifikat halal di Eropa berlaku untuk produk yang diproduksi di Eropa. Jadi MUI mengakui beberapa sertifikat halal yang dari luar, ya. Terus nanti pertanyaan, terus gimana Pak? Apakah MUI juga diakui di luar? Nah, itu urusan lain itu nanti ya. Nah, kemarin dari informasi yang saya terima, produk-produk kita kan nggak bisa masuk ke negara lain gara-gara bukan sertifikasi halalnya, bukan. Tapi karena apa? Karena yang ngurusi halal ini bukan lembaga negara. Tapi kalau kemampuannya, keilmuannya, istilahnya isi sama baju, gitu ya. Orang luar itu lain di negara selain Indonesia, Indonesia kan mayoritas Muslim. Mereka belajar halal ke Indonesia. Ya. Tapi mereka negara-negara lain itu sudah bentuk berbadan hukum negara. Gitu. Indonesia ini enggak. Jadi kita itu kurang bajunya saja, disempurnakan bajunya ini. Tapi kalau isinya tidak dilakukan lagi, ya banyak yang belajar di Indonesia. MUI masih memungkinkan meminta dokumen pendukung lainnya untuk mengklarifikasi titik kritis produk tertentu. Masa efektif berlakunya persetujuan lembaga sertifikasi adalah 2 tahun dan lembaga tersebut dimonitoring, evaluasi sekali per tahun. Ini yang pakai peraturan lama. Nah, kalau peraturan baru, ini kan selama 4 tahun. Ya, kalau berlakunya 2 tahun itu, seingat saya kalau UKM itu sekitar 2,5 jutaan. Ya, satu pengurusan. Kalau 4 tahun nanti informasi terbaru itu 4,5 juta, Bapak Ibu. Jangan khawatir nanti ya, kalau memang jenengan UKM, Pak, kita keberatan kalau itu nggak, kita carikan. Bayarnya tetap ya, harus bayar. Tapi supaya bisa nggak bayar, itu tadi melalui CSR, melalui program dinas ya, di pemerintahan setempat dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa rutin nanya informasi ke Pemda terkait ya, di mana Bapak Ibu sekalian berada. Ini ada 42 lembaga sertifikasi dari 25 negara yang disetujui oleh MUI terkait penyembelihan, bahan baku, dan flavor. Ya. Jadi update 2015 ini terdapat di website. Ya, kalau dengan mau ngecek produknya ini sudah halal apa belum, bisa di website halal MUI lagi. Masih bahan kritis yang harus bersertifikat halal, ketentuan dan petunjuk bahan yang telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang statusnya suspend ya. Ini sertifikatnya masih dinilai cukup sebagai dokumen pendukung bahan selama sertifikat tersebut diterbitkan sebelum tanggal suspend. Ini hati-hati, maksudnya begini. Jadi kalau jenengan sudah punya sertifikat halal, kemudian kan berlakunya kalau yang sebelumnya 2 tahun, misalkan
nanti berakhir sekarang tanggal 26 ya. Berakhir tanggal 30 Juni misalnya. Maka mohon ya 1 bulan atau 2 minggu sebelumnya harus ngurus. Ya. Kalau misalkan telat, misalkan 1 minggu setelah tanggal 30, maka dihitung nanti hitung baru. Harus mengajukan baru, bukan perpanjangan. Gitu. Dan ketika ngurus perpanjangan, ada yang didatangi lagi, ada juga yang hanya dari dokumen saja. Itu tergantung dari profil ya, dari profil usaha jenengan. Jadi profil maksudnya ini profil track record jenengan ya. Usahanya gimana sebagainya. Ini adalah contoh-contoh sertifikat non luar ya yang diakui oleh MUI. Jadi ini ada informasi produsen, lokasi produsen, ini produknya, dan ini adalah informasi nomor dan masa berlaku sertifikatnya. Ya. Kemudian ini juga contoh sertifikat yang lain, ya. Ini mensyaratkan logo halalnya ini. Ya. This certificate is valid for and limited ya to product bearing the halal logo of halal control of packaging. Jadi kalau ini dari Jerman ya, kalau ada logonya di itunya ya berarti halal, kalau nggak ada berarti nggak halal. Ini adalah contoh juga. Ini adalah contoh sertifikat halal dari luar, valid, memang berasal dari negara itu, tapi tidak diakui oleh MUI Indonesia. Ini Malaysia. Kemarin ada pertanyaan dari Bu siapa itu lupa saya, yang dari Malaysia itu katanya tidak diakui. Nah ini ternyata ini Bu, ya. Di tahun berapa ini saya? Untuk yang tahun ini yang terbaru saya kurang tahu ya posisinya. Sudah diakui atau belum? Jadi ini bukan hoax, sertifikatnya benar-benar dari sana, tapi tidak diakui oleh MUI. Alasannya banyak alasannya itu, mungkin salah satunya mungkin perbedaan apa ya, mungkin di fatwanya dan sebagainya itu kalau dari saya dan lihat. Baik, berikutnya ini harus kritis, tidak harus berasia, masih ya. Harus diterbitkan, ini surat pernyataan. Harus diterbitkan oleh produsen bahan, ya. Harus memuat informasi sumber semua bahan kritis yang digunakan sehingga status kehalalannya dapat ditentukan. Jadi kecukupan dinilai berdasarkan kehalalan semua bahan ya, yang digunakan dan memenuhi persyaratan fasilitas produksi. Contoh misalkan bahan maltodextrin memiliki dokumen diagram malai proses. Jadi kalau jenengan di UKM ya, meskipun di UKM ya, sekali-sekali gambar flow diagramnya kotak-kotak gitu aja Bu, kotak ini apa nanti menuju ini gitu. Nah, itu nanti di map kan dokumen-dokumen gitu ya. Nggak susah. Mulai sekarang dicicil begitu. Karena kalau nanti diaudit supaya jelas seperti ini. Enak. Ini ada contoh produk spesifik. Tadi kan di depan ada specification gitu ya, atau dokumen pendukung, informasi yang didapatkan dari dokumen ini, sumber ya, dari bahannya, dari mana ini. Dia tidak menerangkan halal apa tidak, hanya menerangkan dari mana produknya ya, asalnya dan sebagainya. Kayak misalkan di sini description, organoleptic characteristic, specification, ingredient, packing, ya, storage, ya, atau MSDA lah gitu ya, material data sheet-nya. Nah ini adalah contoh pendukung COA, Certificate of Analysis. Jadi di analisa produknya itu tadi bahannya itu mengandung ini ya, ini juga sebagai pendukung untuk mendapatkan sertifikat halal ya,
Ini bukan sertifikat halal, ini hanya sebagai pendukung. Ini ada beberapa yang dikoreksi, ya. Ini dokumen tidak menjelaskan proses bahan, kekurangannya, ya. Ini tertulis produsennya dan sebagainya. Kalau yang ini akhirnya nggak kelihatan ya, Bapak Ibu, mohon maaf, ini menjelaskan akhirnya ada ini dari babi ini, jelas banget. Nah, ini ada questionnaire sebagai pendukung juga, nanti yang isi adalah produsen. Baik, yang terakhir ini, yang bahan kriteria 3, mekanisme. Perusahaan harus mempunyai mekanisme untuk menjamin semua dokumen pendukung bahan yang digunakan selalu dalam keadaan masih berlaku. Jadi ya, mekanisme dapat berupa pemeriksaan secara berkala, masa berlaku sertifikat bahan, atau sistem peringatan dini yang memberitahukan jika masa berlaku dokumen bahan akan segera berakhir. Selanjutnya, memintakan sertifikat halal yang terbaru. Sertifikat halal bahan yang sudah kedaluarsa masih dapat dianggap sebagai dokumen pendukung yang cukup bila bahan tersebut diproduksi pada masa berlakunya sertifikat. Ya, batch-nya masih berlaku di situ. Khusus untuk bahan dengan sertifikat halal MUI, jika bahan diproduksi setelah masa berlaku sertifikat habis, maka bahan tersebut masih dapat digunakan jika dilengkapi dengan surat keterangan dalam proses perpanjangan. Jadi ini kasus akhir-akhir ini, kemarin pada saat kami diundang oleh Kemenak Provinsi untuk membahas Omnibus Law halal itu, undang-undang halal, itu beliau menceritakan ya, karena masih dalam proses istilahnya itu perpindahan dari LP-POM ke Kemenak begitu. Awalnya kan mendaftarnya kan di LP-POM buat eserol gitu, sekarang ke Kemenak karena tadi bungkut mau ganti bajunya tadi ya. Itu mereka ada kesulitan birokrasi ya. Akhirnya supaya UMKM ini tidak kena sanksi tadi bahwa dinilai sudah ngurusnya itu sudah kedaluarsa begitu, maka Kemenak Provinsi mengeluarkan surat ini keterangan dalam proses perpanjangan. Ini masih bisa digunakan ya dalam sertifikat halal MUI ini. Kalau nggak gitu, maka mereka nggak bisa lagi masuk ke toko-toko yang menyatakan bahwa produknya ini halal, gitu ya. Itu curhatan dari para UMKM yang selama ini produknya sudah masuk ke toko-toko besar, sudah ada halalnya dan sudah expired, sudah ngurus tapi belum selesai-selesai, itu dengan surat ini saja dari Kemenak itu mereka masih bisa untuk melanjutkan proses produksinya untuk penjualan, mensuplai ke toko-toko dan menyatakan produknya itu adalah halal. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian paparan dari kami. Awal mulanya kami ingin menyampaikan bahan dan produk, tapi karena bahan saja sudah sangat detail begini, ya, maka saya cukupkan sekian. Untuk yang SCH produk kita bahas minggu depan. Dan sekali lagi kami mencoba untuk share pesan-pesan biasanya, maka mulai sekarang pilihlah produk-produk yang ada logo halalnya, gitu ya. Demikian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Mungkin ini tadi ada pertanyaan Pak dari ini terkait tadi sebenarnya sudah dibahas sedikit oleh Pak Gun, tapi mungkin bisa diperjelas lagi. Tadi terkait ini ada pertanyaan lewat WhatsApp. Jadi beliau ini membeli salep ya, salepnya itu Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Jadi salepnya ini apa namanya? Pertanyaan Pak dari ini. Jadi salepnya ini
ini ya ada Salep X gitu ya. Salep X ini dapat sertifikat halal di Indonesia dan kebetulan ibunya itu beli juga salep tersebut di luar negeri. Jadi beli di Amerika itu di luar negeri itu dengan merek yang sama, tapi tidak ada logo halalnya. Padahal ingredientnya sama. Apakah bisa dipakai dan dikatakan halal nggih Pak? Nggih, gitu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Gun, monggo dijawab. Oh gitu ya. Jadi ini tadi saya jelaskan di PowerPoint yang berarti itu produk luar nggih? Nggih Pak, produk luar tadi saya ini kan. Ada di sini konten. Nah ini ya, katanya ini ya. Jadi produk luar ini adalah produk yang digunakan di luar dan tidak dikonsumsi, di luar tubuh maksudnya, dan tidak dikonsumsi, berupa kosmetik, obat, dan jamu. Contohnya ini ya. Bahan berikut yang dapat digunakan di produk luar ini ya. Nah, begini Bapak-Ibu sekalian, ini hubungannya juga masalah bisnis gitu ya. Jika ini sama, perusahaannya sama, ingredientnya sama, begitu ya. Yang kalau beli di Indonesia itu ada logo halalnya, MUI. Ya. Kemudian kalau beli di Amerika, tadi di Amerika ya Bu ya. Di Amerika tidak ada logo halalnya. Iya. Gimana? Apakah sama begitu ya? Nggih, Nah, nggih. ini pertama Pak, Bu ya. Jadi perlu klarifikasi dari perusahaannya. Misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan pakai hukum tadi, namanya darurat, ya gimana lagi? Kan biasanya halal, gitu ya. Karena kenapa demikian gini? Ini kalau produknya di Indonesia itu kemungkinan adalah halal Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau kita balik misalkan ya, produknya Amerika, ya, misalkan kan banyak itu ya produk luar negeri, produknya mereknya sama, tapi yang berlaku di Indonesia sama berlaku di negara sendiri kan kadang-kadang beda, gitu. Jadi kalau berlaku di Indonesia dia harus sertifikasi halal, maka dia mengikuti apa yang ada di Indonesia. Contoh misalkan ayam, ya sama-sama ayam apa begitu merek tertentu misalkan. Kalau di luar negeri nggak ada, di negara sendiri nggak ada logo halalnya, tapi di Indonesia dicek benar harus ada logo halalnya. Contoh ayamnya dari mana dan sebagainya itu. Kalau produk asing yang dari non Muslim ya ke kita itu perlu ditanyakan ya. Tapi kalau misalnya produk kita yang Muslim di sini halal ya, tapi kalau di luar negeri gimana nggak ada ininya. Kadang itu kemungkinan ya, yang semoga saya nggak salah, kemungkinan itu hanya untuk bisnis ya, karena di sana kan nggak perlu gitu ya. Atau juga ada dua kemungkinan tadi, masa produksinya dua alat yang berbeda, gitu kan nggak mungkin dapat sertifikasi halal MUI. Ketika satu produk ini, misalkan satu perusahaan, dia menghasilkan yang haram dan yang halal kan nggak boleh. Mesti dalam satu produk, kalau ini halal, ya halal semua. Begitu. Tapi kalau misalkan untuk bisnis, yang ke negara sana, dia fobia dengan Islam misalkan, itu halal-halal itu yang bunganya sama itu nggak ditampilkan, mungkin seperti itu. Ya semoga bisa menjawab. Ya, matur nuwun Pak Gun. Mungkin ada pertanyaan secara lisan, monggo. Tadi Pak Doni Eka Saputra ini bertanya mungkin. Ya, monggo. Atau monggo Pak, silakan kalau mau bertanya. Masuk, mau nanya. Suara saya masuk Pak Gun? Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tumben saya mengikuti full dari awal. Kemarin biasanya dapat separuh-separuh. Alhamdulillah. Ini Pak Gun. Ini Pak, terkait dengan regulasi sertifikasi halal maupun BPOM. Salah satu yang saya amati beberapa tahun terakhir ini, percepatan pertumbuhan bisnis di dunia digital itu kan sangat cepat.
akselerasinya luar biasa. Per bulan ini misalkan, kita sudah bisa menganalisis produk apa yang booming dijual secara online, secara virtual. Itu kita sudah bisa memprediksi, kita sudah bisa menganalisis gitu. Sehingga kita sebagai UMKM yang ingin tetap mendapatkan omset yang banyak, tentu harus pintar-pintar memanfaatkan produk-produk yang sedang booming tersebut. Sehingga kalau kita ingin tetap mendapatkan profit yang tinggi, ya kita harus cepat-cepat untuk mengeluarkan produk yang sama, misalkan seperti itu. Nah, itu salah satu cara yang saya lakukan di Adeva Group yang saya rintis sekitar sudah 3 tahun ini. Kita selalu coba memantau perkembangan bisnis yang sedang booming per sekian bulan. Nah, mungkin kasih contoh Pak, kasih contoh biar saya juga. Contohnya sekarang misalkan saya awal bulan yang lalu saya sudah mulai pre-launch tentang lemon. Karena lemon dalam beberapa tahun terakhir dan momentumnya tahun ini, saya lihat mitra-mitra bisnis saya semuanya launching lemon semua, minuman lemon. Momentumnya dapat ketika COVID-19 ini semakin menjadi-jadi. Nah, saya di satu sisi sebagai kompetitor bagi mereka, saat ini juga saya harus mengeluarkan produk yang sama kalau saya ingin bisa bertahan di masa COVID-19 ini. Nah, namun problemnya adalah karena ini adalah minuman produknya, tentu harus BPOM, harus sertifikasi halal. Nah, problemnya kemudian kalau kita ingin mengikuti akselerasi produk bisnis digital yang sangat pesat cepat itu, terus kita kemudian harus menunggu sertifikasi halal, PRT, yang kemudian BPOM. Ini kemudian kalau itu yang kita tunggu, maka kita akan tertinggal jauh oleh kompetitor-kompetitor kita, yang mana biasanya kompetitor kita itu dari provinsi yang berbeda, dari kabupaten yang berbeda, ternyata kebijakan sertifikasi halalnya, menurut saya ini, pengamatan saya, ternyata beda-beda. Ada yang hanya sekedar datang ke Dinkop, kabupaten, minta dikasih, Pak. Ada itu, kompetitor saya. Halal atau BPOM, izin edar? Halal. Yang halal dulu, Pak. Ada yang hanya datang ke Dinkop, langsung dicatat namanya dapat, Pak. Ada yang seperti itu. Terus di Jawa Barat misalkan, saya punya beberapa kompetitor bisnis yang selalu menjadi kiblat saya. Apa yang booming di dia, pasti booming nanti ke timur gitu, Pak. Ternyata betul. Setiap dia mengeluarkan produk, langsung booming, dan semuanya sudah lengkap, Pak. Sertifikasinya halalnya ada, BPOM-nya ada, gitu loh. Jadi di sana saya mengamati, jangan-jangan kebijakannya beda gitu loh. Atau misalkan dia punya orang dalam lah, atau mungkin skalanya dia sehingga begitu cepat gitu prosesnya gitu. Menurut saya gini, Pak, sekarang. Menurut saya ada kesenjangan antara percepatan dunia bisnis secara digital dengan aturan pemerintah yang masih menurut saya masih berbeda-beda gitu loh. Nah, sementara di satu sisi kita sekarang dihadapkan dengan situasi COVID-19 ini yang membuat kita juga harus supaya bisa bertahan. Kita punya karyawan harus digaji, punya admin harus digaji. Kemudian kalau produk kita masih itu-itu saja, tidak menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan saat ini, ya kemudian kita akan tertinggal jauh begitu, Pak. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana sejauh ini Bapak mengamati aturan yang seperti ini gitu loh. Jujur aja sekarang misalkan, saya sudah launching lemon. Dengan bermodal inilah, bismillah, PRT sedang diproses, itu pun di kabupaten saya, di Jember, PRT itu sekarang, karena yang bertugas di Dinkes yang biasa survei itu sudah pensiun, penggantinya belum ditentukan, Pak. Korbannya saya. Enggak dapat, tapi saya niat, ya sudah, bismillah, ini demi eksistensi perusahaan saya, tanpa ada PRT, tanpa ada apalagi sertifikat halal gitu. Uang produk saya aja yang 3 tahun dulu itu masih belum punya sertifikat halal, apalagi yang sekarang baru mau launching. Seperti itulah problemnya. Artinya bagaimana sih mengatasi problem seperti akhirnya kemarin kayak gini. Saya punya agen di Makassar. Agen saya di Makassar itu pernah ditolak oleh 80 outlet.
gara-gara nggak punya sertifikasi halal. Artinya ternyata kebijakan aturan itu setiap kabupaten beda-beda. Ada yang ketat banget, ada yang longgar banget gitu. Hanya gimana solusinya? Hanya saya minta ke OPOP, ke Gus siapa itu, ke Gus Govirin, minta surat keterangan aja, keterangan kalau ini sedang proses sertifikasi halal yang difasilitasi oleh OPOP gitu. Kenapa kok saya tidak minta ke Kemenak di Jember misalkan, Dinkop di Jember misalkan? Mereka semua angkat tangan. Jawabannya apa, Pak? Selama ini belum ada UMKM yang datang ke Dinkop untuk minta sertifikat halal. Beda dengan kabupaten yang lain. Sementara katanya Dinkop di Jember itu, kabupaten-kabupaten lain itu biasanya dapat jatah dari provinsi sertifikat halal. Nah, Jember tidak pernah mengajukan itu katanya, karena nggak ada yang minta. Ini kan menurut saya kurang berpihak kepada kita itu. Padahal kabupaten sebelah itu gampang sekali dapat gitu. Jadi bagaimana menyikapi itu, Pak? Sekian, terima kasih dulu. Ya, baik. Ini Pak Doni ungkapkan kenyataan di lapangan. Pak Doni, produknya saat ini ketika mengawali itu yang diurus dulu apa? SIUP-nya sudah ada nggih? SIUP perusahaan, saya kalau SIUP sudah lengkap saya. SIUP sudah, kemudian apa aja? Setelah ngurus awalnya dulu SIUP ngurus di mana? Saya dulu ngurus satu pintu, ngurus PIRT, Pak. PIRT. Yeah. Terus kemudian saya online ke apa itu? Yang ngurus ada nomor induk bisnis. Terus ada surat izin usaha, kemudian PIRT produk rumah tangga izin edar. BPOM sudah berarti ya? Kalau BPOM, kalau untuk yang kosmetik saya bermitra dengan PT, saya malah maklon. Karena saking nggak latennya gitu. Ya, hanya saya untuk yang kosmetik saya maklon dengan salah satu PT di Jakarta, dapat 2 bulan langsung turun. Kalau yang kosmetik, karena produk saya banyak, Pak. Ada makanan ringan, makaroni, terus keripik itu. Terus ada skincare. Karena skincare ini rawan, kompetitor itu biasanya main-main lapor-lapor, kita juga maklon dengan PT. Karena ini PT yang menghandle, Pak. Nggak usah lama-lama nunggunya, nggak nyampe 2 bulan, langsung turun. Dari sini juga ke saya muskil. Oh, kalau PT cepat sekali gitu loh. Terus saya ada baju, travel. Terus yang terbaru ini sekarang saya ngeluarin produk Nu Lemon namanya, Pak. Iya. Kalau yang contoh yang makanan saja, yang misalkan dari keripik-keripik itu yang SUP sama PRT-nya sudah ada ya, lengkap ya? Iya, lengkap itu. Izin BPOM-nya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, nggih. Baik. Baik, Pak. Saya jawab, nggih. Semoga ini juga share kepada yang lain. Yang disampaikan Pak Doni memang benar. Jadi ada kenyataan di lapangan. Ini kan juga live ya. Mohon menghormati, saya hormati yang saya hormati para pimpinan ini yang terkait nanti ya. Ini mohon juga istilahnya itu hal ini disadari di lapangan seperti itu. Memang ada beberapa daerah itu ya, itu yang berbeda-beda kebijakannya. Memang benar itu, Pak. Kemarin saya mengikuti Zoom webinar itu dari organisasi masyarakat begitu. Ini juga disurvei ya di para UMKM itu katanya ada ranking mana daerah provinsi mana yang aktif untuk ngurusi UKM ini mana begitu. Karena UKM ini jangan dianggap enteng. Seperti Pak Doni ini luar biasa objeknya dengan keadaan krismon dan sebagainya ini yang justru tahan banting ya UKM-UKM ini. Oleh karena itu perlu kebijakan yang berpihak pada UKM. Ya, gitu. Memang benar Pak, saya juga mendengarkan laporan itu dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat. Ya. Dan biasanya ya yang bisa kami lakukan begitu
Kalau ketemu dengan para pemegang kebijakan, ya ngomong, gitu, ya. Dan jenengan juga mungkin yang ada pelaku di masyarakat itu coba aktif ngasih saran atau minta nasihat atau ngasih itulah, kayak misalkan ngasih contoh, ya. Kalau di sana begini Pak, mungkin di sini bisa kayak gini. Contoh misalkan kalau di Surabaya itu, ya, kita punya pengalaman dinas Perindak itu kan juga aktif untuk mengelola UKM-UKM-nya. Jadi selalu dia punya kegiatan hari Ahad ke tiap minggu itu ada namanya program pahlawan ekonomi. Gitu. Jadi UKM-UKM ini dibimbing di sana, dibina gratis, ya, diuruskan sampai PRT. Kalau sudah nanti lolos begitu izin edar. Kalau sudah lolos lagi halal. Itu ada seperti itu. Kalau di Surabaya ada. Makanya tadi di depan saya ngomong kalau misalkan dari keluaran kelas ini nanti ada grade A, grade B, grade C, itu kami untuk yang berKTP Surabaya sudah ada yang bersedia, ya, kerjasama. Nanti ikut programnya Pemkot misalnya. Tadi nanti kalau Jawa Timur, ya, yang BP POM sudah bersedia, terus Bank Indonesia juga bersedia, seperti itu, ya. Ya Pak, bersabar ya Pak Doni, memang seperti itu. Dan bagaimana solusinya? Solusinya saya harapkan kita sebagai masyarakat aktif juga, ya, aktif lah melalui DPR atau apa begitu yang terkait, ya, melalui jalur-jalur yang resmi begitu. Kayak kemarin saya mencoba untuk menyuarakan tentang Omnibus Law ya lewat perwakilan rakyat begitu, ya, perwakilan rakyat. Ya Pak Doni, saya nggak punya kata-kata lain. Jadi seperti itulah Pak, memang kenyataannya di lapangan, dan yang bisa kita lakukan ya coba kita lakukan gitu saja. Masuk lagi Pak, sedikit Pak, sharing aja ini Pak. Saya per hari ini punya teman dulu SMP di pondok di Situbondo. Teman saya SMP, SMA, dia hari ini jabatannya jadi asisten pribadi asisten pribadi Menteri UMKM sekarang, Kang Teten. Teten Mas Duki. Iya, terus? Dia ternyata teman saya itu termasuk aktif juga menjaring informasi. Dari apa yang saya sampaikan kayak tadi, memang dia mengakui bahwa dari beberapa riset yang disebar oleh dia dan teman-teman di bawah, ternyata memang kebijakan setiap kabupaten beda-beda. Artinya tingkat proaktif terhadap apa yang dibutuhkan oleh UMKM itu ternyata beda-beda. Benar adanya seperti itu. Benar. Cuman di beberapa kali saya chatting sama dia juga aktif minta saran apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan gitu. Saya bilang, kalau memang pemerintah betul-betul pro terhadap UMKM, kenapa tidak pemerintah membantu UMKM melalui aturannya itu loh. Aturannya dilonggarkan atau gitu loh. Dikecualikan gitu misalkan untuk UMKM tidak hanya sekedar digratiskan misalkan. Kalau saya gratis tidak gratis tidak menjadi problem. Yang paling penting tadi itu percepatannya. Karena yang kita butuhkan adalah cepat gitu. Karena yang kita hadapi sekarang itu terkait dengan bisnisnya 3 itu. Bagaimana kita bisa menjaga kualitas produk kita benar-benar baik. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memasarkan produk kita. Artinya kita berbicara marketing, kita bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga ini yang paling berat ternyata, berbicara tentang aturan pemerintah. Seharusnya kalau menurut saya, aturan pemerintah ini seharusnya kita sudah bisa kompromi. Yang tidak bisa kompromi kan kalau kita sudah berbicara tentang kompetitor. Kita berbicara bagaimana strategi marketingnya, bagaimana memasarkannya, bagaimana pasukan penjualannya disebar, itu kan berat sekali. Menurut saya kan seharusnya cukuplah tenaga kita itu dikuras oleh 2 hal ini, berbicara produknya berkualitas dan bagaimana tetap bisa bersaing dengan para kompetitor.
tidak kemudian tenaga kita dihabiskan oleh berbicara aturan yang katanya pemerintah itu pro dengan UMKM. Hal ini sudah saya pernah saya utarakan di kawan saya itu. Cuma ternyata nggak tahu sampai sekarang ini gimana kabarnya gitu. Ya Pak, alhamdulillah kalau jenengan sudah punya itu, sekarang berarti kan sudah punya jalur ya langsung ke Menteri UKM ya. Semoga bisa ditindaklanjuti. Memang nggak bisa secepat membalik tangan kelihatannya Pak, karena turunan dari peraturan menteri itu harus ada, atasnya harus ada cantelannya, kemudian juklaknya nanti kemudian ke bawah dan sebagainya. Memang saya pengalaman melihat yang undang-undang halal inilah tahun 2014 sampai sekarang masih kayak gini, ini luar biasa juga. Dan ternyata tidak hanya undang-undang halal saja, ada undang-undang lain juga yang masih seperti ini. Iya Pak. Jadi saya harapkan nanti bisa ikut yang di BP POM Jatim ya. Nanti bisa diutarakan untuk yang izin edar, keamanan pangan, izin pangan di BP POM. Tadi di awal sudah saya informasikan rencananya kita UNUSA, ITS ya, kemudian ISNU Surabaya mau bikin webinar untuk menjembatani Bapak Ibu sekalian ini ya terkait izin edar BP POM. Tapi setelah diterima proposalnya sama pimpinan BP POM Jatim, beliaunya tertarik untuk mengadakan sendiri dan jenengan nanti semuanya diundang untuk ikut itu ya programnya BP POM. Dan Jatim itu informasi ada namanya Gempur Jatim. Pak Dori tahu? Nggak dengar kabar, Pak? Gempur Jatim. Enggak. Pernah tahu ya. Jadi ini program BP POM Jatimur untuk wilayah Jatimur, Gempur Jatim. Jadi untuk membina Bapak Ibu sekalian supaya mendapatkan izin edar. Jadi nanti dibina mulai dari awal ya, bagaimana ketika ngajukannya itu kan nanti ada audit datang ke jenengan semua, audit untuk fasilitas dan sebagainya. Itu nanti diajari oleh BP POM. Bagaimana memisahkan antara rumah dan dapur, layoutnya gimana. Ini kemarin yang hasil diskusi dari BP POM yang sama saya. Nanti dibina mulai dari awal Pak Gun, UKM binaan halal ITS. Ya, semoga semuanya bisa ikut dan nanti yang memenuhi syarat kan bisa masuk di Gempur Jatim 2021. Kenapa nggak tahun ini? Karena corona. Jadi dia kan harus menurunkan petugas, yaitu sampai saat ini kan karena corona belum bisa. Jadi kemungkinan tahun 2021. Ya. Pak Gun, ini ada satu pertanyaan lagi nggih Pak Gun sebelum ini karena sudah hampir jam 3, ini satu pertanyaan lagi dari Bu Ike Aris. Untuk produk yang di pasaran ada label halal, terutama produk UKM, apa ada kemungkinan belum legal ya Pak? Setahu saya info dari Dinkes Pasuruan ini pengurusan PIRT laba halal ada nomor izinnya. Bagaimana Pak? Nggak ada PIRT halal, nggak ada loh Bu. PIRT ada sendiri, halal ada sendiri. Oh gitu. Jadi jawabannya apa nih Pak? Jadi PIRT. Nggak ada PIRT halal. Jadi gini. Label halal, PIRT label halal. Ya. Jadi kemarin saya diskusi dengan PIC dari Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini kan punya CSR untuk sertifikasi halal para UKM. Kemudian saya tanya selama ini gimana persyaratannya untuk menjadi binaannya Bank Indonesia. Dan ternyata sangat ketat itu. Jadi semua persyaratan untuk halal ya, misalkan SIUP sudah ada, izin edar BP POM sudah nggak ada masalah. Itu sudah awalnya kan izin perusahaan, kemudian izin edar, kemudian baru bisa ke sertifikat halal. Itu semuanya sudah dipersyaratkan di depan. Jadi yang ikut itu berarti memang sudah benar-benar siap begitu. Tinggal dia
kerjasama dengan badan begitu ya untuk menyiapkan dokumen sertifikasi SJH ini dengan halal. Gitu. Kemudian saya tanya, Pak, apakah Bapak tidak tertarik untuk bina mulai dari awal, dari yang mulai dari nol? Gitu. Saya tawarkan kemarin waktu hari apa Bu saya ketemu itu ya Bu, ya, hari Kamis ya, tanggal 25 kemarin itu saya rapat dengan. Jadi selama ini memang programnya Bank Indonesia itu hanya itu sertifikasi hal itu, dan nanti katanya mau didiskusikan dengan pimpinan begitu kan. PKH kan punya banyak macam binaan ya, ada yang mulai dari nol belum sama sekali, kemudian ada yang belum BP POM gitu ya dan sebagainya. Ini masih dibicarakan dengan pimpinan, tapi yang jelas yang kalau memang jenengan semua sudah bebas, sudah selesai dengan BP POM yang hanya sertifikasi halal saja, itu Bank Indonesia sudah menyanggupi, ya sudah menyanggupi. Untuk yang tadi PRT dan sebagainya, apakah legal dan sebagainya? Begini Bu, jadi halal itu ya sebelumnya itu kan bukan kewajiban. Jadi kayak sukarela orangnya itu. Di masyarakat kita ya, kalau sudah ada yang penting awalnya adalah keamanan pangan, izin edar dan sebagainya, PRT itu ya. PRT itu kan produksi izin rumah tangga ya, PIRT, artinya rumah tangga. Itu biasanya sudah melalui auditor turun ke lapangan dan sebagainya. Ini yang saya tahu ya. Nanti kalau misalkan cerita Pak Doni tadi datang aja langsung dikasih atau apa, saya nggak tahu yang itu. Kalau secara normal ada yang secara normal itu melalui pendaftaran dulu, kemudian setelah pendaftaran nanti di audit di lapangan, dicek begitu. Ya, dari keamanan pangannya untuk dimakan itu sudah aman. Itu bisa kok, berarti sudah aman untuk beredar. Tapi untuk masalah halal, sekali lagi ya, undang-undangnya ini masih belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Jadi kalau ada toko-toko tertentu, tadi sudah dibenarkan oleh Pak Doni juga di Makassar itu, Pemdanya sangat ketat, akhirnya ditolak semua itu, nggak boleh masuk karena yang dia inginkan hanya yang ada logo halalnya. Dan ini benar ceritanya dari Provinsi Jatim kemarin, banyak UKM itu nangis, ya nangis karena apa? Produknya nggak bisa masuk, nyuplai ke gerai-gerai outlet-outlet yang ada karena mereka mensyaratkan ada logo halal. Dan ini sangat memukul sekali bagi mereka ya. Akhirnya Kemenak itu kan membuat surat keterangan bahwa ini masih dalam pengurusan dan sampai saat ini masih berlaku. Itu saja mungkin jawaban saya, Bu. Nggih, matur nuwun Pak Setyo, karena ini sudah jam 3 nggih, kita sepertinya sudah live hampir 2 jam nggih. Kita tutup, jadi tidak ada pertanyaan lagi, tapi mungkin bisa tanya lewat Classroom ya, nanti di Classroom bisa ada pertanyaan, dan mungkin juga nanti juga ada kuis besok pagi ya, seperti biasa kuisnya, tapi untuk kuis yang minggu lalu tolong segera dikerjakan ya, paling lambat jam 23.59. Mungkin itu aja dari kami, Panitia Kelas Halal ITS. Jangan lupa Bapak Ibu ini yang belum mengisi form yang BPOM Jatim, seperti yang dikatakan Pak Gun, semoga tahun depan semua bisa mendapatkan ini ya, pendampingan halal ya. Jadi mohon BPOM bukan halal, Bu. Bukan, ya maksudnya pendampingan dari BPOM pendampingan ya, pendampingan ininya terkait dengan ininya. Oke, gitu aja, matur nuwun. Lebihnya mohon maaf, jika ada kekurangan ya tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.